Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian yang sama-sama kami hormati. Poin utama yang dilupakan oleh tim oposisi adalah bahwa subsidi yang disalurkan oleh pemerintah hanya untuk prodi yang ada di perguruan tinggi negeri atau PTN. Sedangkan permasalahan yang ditakutkan oleh tim oposisi adalah akan tertinggalnya prodi-prodi non populer atau prodi kecil yang ada di perguruan tinggi tersebut. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya pembicara penutup dari tim pemerintah akan memberikan respon untuk tim oposisi. Di mana di sini adalah jika kita sama-sama percaya untuk menyetarakan subsidi setiap prodi, maka debat kita hari ini tidak akan ada hasilnya sama sekali, karena kita ketahui bersama bahwa seperti yang saya sebutkan di awal tadi, setiap prodi sudah memiliki anggaran dari pemerintah. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan lagi akan keberlangsungan prodi kecil atau prodi non populer yang kita masukkan bersama seperti yang disebutkan oleh tim pemerintah pembuka tadi di awal debat kita. Berikutnya adalah saya akan memberikan mekanisme yang lebih sempurna daripada mekanisme yang diberikan oleh baik itu oleh tim pemerintah pembuka ataupun oleh tim oposisi pembuka. Di sini kami dari tim pemerintah penutup akan memberikan mekanisme, tetapi sebelumnya kami akan memberikan rasio pertimbangan dalam hal memberikan subsidi baik itu untuk prodi populer dan juga non populer. Jadi dalam konteks ini kita akan tetap mengikuti kemauan dari tim oposisi ingin menyetarakan anggaran untuk setiap prodi yang ada di perguruan tinggi negeri tersebut. Akan tetapi di sini kami akan memberikan rasio yang akan kami pertimbangkan adalah keterimaan lulusan atau setiap angkatan yang diterima di setiap prodi di dunia kerja itu akan menjadi parameter kami di dalam memberikan subsidi kepada setiap prodi. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, contoh rasio yang kami maksudkan adalah misalkan prodi A memiliki 15 mahasiswa dan semuanya keterima di dunia kerja akan lebih baik daripada jurusan atau prodi B yang memiliki 40 mahasiswa, akan tetapi daya serap mahasiswanya terhadap dunia kerja hanya sampai 10 mahasiswa dari 40 siswa tersebut, sehingga kami dari tim pemerintah akan memberikan subsidi yang lebih sebagai reward terhadap program studi A, sehingga kami percaya bahwa dengan mekanisme yang kami bawa itu akan lebih adil atau akan lebih memberikan kesetaraan baik itu melalui subsidi langsung dari pemerintah maupun melalui reward yang akan kami berikan atas prestasi ataupun capaian-capaian yang dicapai oleh prodi-prodi kecil ataupun oleh prodi populer yang sama-sama kita sepakati dalam debat ini. Berikutnya adalah Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, dengan mekanisme yang kami bawa akan lebih memberikan keadilan untuk semua prodi, sehingga setiap prodi akan mampu bersaing dan mampu mengikuti modernisasi seperti saat ini, sehingga kekhawatiran tim oposisi akan tertinggalnya prodi non populer atau prodi kecil atau prodi miskin yang dimasukkan oleh tim oposisi itu akan terjawab di sini. Berikutnya adalah yang terakhir adalah di samping itu kami juga sebagai tim pemerintah percaya bahwa dengan mekanisme yang kami bawa akan lebih memberikan jiwa kompetitif antar prodi, sehingga setiap prodi akan lebih terdorong untuk menciptakan inovasi yang lebih baik ke depannya, dan tentunya itu akan lebih bermanfaat lagi untuk khalayak umum. Terima kasih. Penerapan aturan yang adil dan seimbang antara pihak penerima dan pemberi subsidi menumbuhkan giroh dan semangat dalam mewujudkan tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami percaya bahwa argumen dan proposal yang diajukan oleh pembicara pertama kurang tepat, karena subsidi yang akan diberikan hanya kepada prodi yang populer, yang diberikan pada tingkat lulusan pada dunia kerja, sehingga pada dasarnya jika prodi teknik industri akan langsung mendapatkan pekerjaan di dunia kerja, namun proposal tersebut cacat karena
tidak adil pada prodi yang tidak populer. Ini akan mengakibatkan kecemburuan pada prodi yang tidak populer. Kenapa hal ini terjadi? Karena bagaimana tidak, yang akan diberikan subsidi hanya prodi-prodi yang populer, yang unggul. Namun prodi yang miskin atau tidak populer tidak diberikan. Ini mengakibatkan seperti terjadinya kecemburuan antara prodi yang tidak populer dengan prodi yang populer. Sehingga ini mengakibatkan adanya sudut pandang yang berbeda dari pihak dan juga menganaktirikan dari prodi yang tidak populer terhadap prodi yang populer. Kita juga harus ingat, infrastruktur tidak hanya dibutuhkan oleh prodi teknik saja, yaitu prodi yang populer saja. Tetapi infrastruktur itu juga dibutuhkan oleh prodi yang tidak populer atau dikatakan miskin oleh pembicara pertama tadi, bahwa seperti yang dibutuhkan seperti laboratorium, bahkan kelas dan juga bahan-bahan untuk belajar dan juga menunjang pendidikan lainnya. Sehingga infrastruktur dan juga fasilitas sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa yang ada di prodi tidak populer tersebut, tidak hanya pada prodi populer tersebut. Sehingga kami sangat menegaskan bahwa terjadi kecemburuan antara mahasiswa tersebut jika subsidi itu hanya diberikan kepada prodi populer saja. Padahal mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang baik. Oleh karena itu, kami sangat menentang proposal yang diajukan oleh pembicara satu, dan kami menyempurnakannya dengan proposal yang baru, yakni dalam proposal kami, prodi yang dengan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak itu kami samaratakan dengan prodi yang tidak populer atau prodi yang miskin seperti yang dikatakan tadi. Jadi kami sama ratakan mendapatkan subsidi dari APBN dan juga ada subsidi reward yang akan kami berikan. Subsidi reward yang akan kami berikan ini merupakan subsidi yang bagaimana meningkatkan kompetisi antara prodi yang tidak populer dengan prodi yang populer tersebut. Namun perlu kami garis bawahi bahwa kami tidak setuju juga dengan istilah tersebut, adanya prodi populer dan juga tidak populer tersebut, karena ini adalah sama rata, dan juga kami mengangkat proposal yang tadi, ya ini bagaimana menjadikan proposal kami, yaitu bagaimana melihat dari pertimbangan rasio. Pertimbangan rasio perlu saya jelaskan kembali. Jadi dalam proposal kami adalah mahasiswa yang sedikit tetap mendapatkan subsidi dan juga prodi yang tidak mendapatkan dan juga prodi yang tidak populer juga mendapatkan subsidi tersebut, tapi rewardnya, yakni reward rasio, melihat dari rasio tersebut yang apabila ada prodi yang tidak populer tapi sedikit mahasiswanya, tapi kedepannya prospek kerjanya akan lebih banyak dan dibandingkan dengan prodi yang jumlah mahasiswa yang sangat banyak tetapi prospek kerjanya itu sedikit, maka itu akan menjadi kompetisi antara prodi satu dengan prodi yang lain. Kompetisi ini akan menjadikan sumber daya manusia lebih ditingkatkan lagi. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka saling bersaing dan juga berkompetisi untuk mendapatkan yang terbaik sesuai dengan subsidi rasio yang kami akan berikan pada proposal kami. Dewan juri yang saya hormati, kita perlu ingat juga dalam proposal kami percaya bahwa prodi tidak populer dapat menambah atau membantu prodi populer tersebut. Hal ini dapat kami sajikan dalam contoh lain yang telah dipaparkan oleh pembicara oposisi tadi, bahwa kami percaya bahwa teori sastra, pada pembelajaran teori sastra dapat dilihat bagaimana perkembangan praktik sastra itu dapat dikembangkan dari teori sastra tersebut, dan juga bagaimana praktik sastra tersebut dapat dibantu oleh teori sastra tersebut. Hal ini kami sangat percaya bahwa teori-teori itu dapat dikembangkan sesuai dengan zaman dan juga praktik sastra tersebut. Bahkan sastrawan dapat mengembangkan atau mengubah teori tersebut, sehingga ini saling menguntungkan antara prodi yang tidak populer dengan prodi yang populer. Jadi kami percaya
percaya bahwa rasio subsidi sangat tepat yang kami berikan pada proposal kami. Dari pemerintah menyumbangkan subsidi di APBN akan tetap kami berikan kepada semua prodi, ini prodi yang tidak populer dan prodi yang populer, dan juga subsidi tambahan sebagai reward tadi. Karena itu, bagaimana kami sebagai tim pemerintah percaya jika mengadili pemberian subsidi sebagai tambahan peningkatan kompetisi dalam setiap prodi di dunia kerja, bahkan atau tidak tersebut, maka ini sangat tepat sekali kami berikan proposal bagaimana dengan subsidi dengan menimbang rasio tersebut. Dengan begitu juga perguruan tinggi dapat menyeleksi sesuai dengan rasio yang rasio dan juga menyeleksi permasalahan yang tidak adil, yakni dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan oleh pembicara satu tadi. Dengan proposal kami, permasalahan itu dapat diatasi, yakni bagaimana dapat menyelesaikan ketidakadilan antara prodi tidak populer dan juga prodi populer. Karena itu kami memandang proposal kami dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah dikemukakan oleh pembicara tim pro. Kemudian maka dari itu kami percaya itu akan menjadi lebih baik untuk individu mahasiswa karena hak-haknya dapat terpenuhi karena dengan terwujudnya fasilitas, dan juga kami sangat mendukung hal tersebut karena tidak hanya memenuhi hak mahasiswa untuk mendapatkan fasilitas, tapi bagaimana hak prodi juga mendapatkan subsidi tersebut sesuai dengan proposal rasio yang kami berikan. Karena itu, penerapan aturan yang adil dan seimbang antara pihak sesama penerima dan juga pemberi subsidi menumbuhkan giroh dan juga semangat dalam mewujudkan tujuan bersama. Itulah yang kami harapkan pada proposal kami ini. Terima kasih.